Iya, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King CL. Nah, kita masih membahas tentang kasus Subang ya saudara-saudara. Kita telah mengetahui ya saudara-saudara, Polda Jawa Barat setelah setahun kasus ini berlangsung telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan kasus Subang ini. Nah, belum lagi ditambah dengan langkah-langkah penyelidikan diantaranya 5 kali olah TKP, otopsi sudah 2 kali ya, serta meminta keterangan 7 kali. Lalu penyidik juga telah menganalisa kamera pengawas ya atau CCTV di ke-55 lokasi saudara-saudara. Di ke-55 lokasi sepanjang 50 km ya. Namun sampai sekarang belum juga satu pun tersangka ditetapkan kepolisian Jawa Barat ini saudara-saudara. Dan ini saudara-saudara, setahun yang lalu kita sudah pernah mendengar informasi dari kepolisian Polda Jawa Barat bahwa Polda Jawa Barat pernah menangkap seseorang di Jakarta Utara yang diduga berada di lokasi TKP saat kejadian. Kita tidak mengetahui apakah yang ditangkap di Jakarta Utara itu akan dipanggil lagi. Iya. Dari video sebelumnya sudah kita beritakan bahwa dalam waktu dekat ini Polda Jawa Barat akan melakukan pemanggilan sejumlah saksi untuk menangkap pelaku kasus Subang di Jalan Cagak tersebut. Menurut Bang Anjas ya, di antara saksi yang akan dipanggil ke Polda Jawa Barat ada 2 ya, ada 2 orang saksi yang juga sebelumnya pernah bekerja di bawah naungan Yayasan Sekolah Bina Prestasi Nasional yang dikelola keluarga korban ataupun keluarga Pak Yosep sama Ibu Tuti ya. Bahkan salah satu dari saksi yang akan dipanggil tersebut adalah orang yang pernah dipecat oleh Yoris, saudara-saudara. Ya, yang pernah dipecat oleh Yoris beberapa bulan sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi. Nah, Bang Anjas juga mengatakan dari sejumlah pesan yang diterimanya, sejumlah saksi yang akan dipanggil Polda Jawa Barat dalam waktu dekat ini adalah Dedi dan Opik. 2 orang ini sebelumnya adalah pengurus di sekolah Yayasan Bina Prestasi, saudara-saudara. Iya. Kita tahu saudara-saudara, saksi diri ini selama ataupun di awal-awal kasus ini hampir tidak ada terekspos di media dalam penangkapan, maksudnya pengungkapan kasus Subang ini. Seperti yang kita ketahui, Dedi baru muncul baru-baru ini melalui kanal YouTube Freddy Susanto ya. Atau sebelumnya sudah kita bahas juga ya saudara-saudara. Tetapi dalam wawancara di kanal YouTube Freddy Sudrianto yang sudah kita bahas di video sebelumnya, Pak Dedi mengaku juga bahwa dia sudah pernah diperiksa polisi yang berlangsung sekitar 2-3 jam dan kemungkinan Pak Dedi ini memiliki sejumlah info penting terkait kasus Subang ini, saudara-saudara. Nah, Pak Dedi bahkan mengatakan akan siap dipanggil kembali oleh pihak Polda dan juga siap untuk mendatangi Mapolda Jawa Barat sedapat mungkin untuk membantu mengungkapkan kasus Subang yang telah menewaskan kedua bosnya itu ya. Nah, Bapak Dedi ini juga termasuk salah satu dari 5 orang yang berada di lokasi halaman SMA Negeri 1 ya, SMA Negeri 1 Jalan Cagak pada tanggal 18 Agustus 2021, saudara-saudara. Ataupun sehari waktu terjadinya peristiwa tragis itu. Namun waktu itu Dedi tidak melihat kedatangan sosok Panpol ya, karena Pak Dedi sudah duluan pulang ya. Nah, mengenai Opi saudara-saudara, yang juga merupakan pengurus di Yayasan Sekolah Bina Prestasi Nasional yang dikelola keluarga korban, Opi juga merupakan ikut bagian dari 5 orang yang berada di lokasi SMA Negeri 1 Jalan Cagak untuk menjaga ataupun mengamati rumah TKP yang mana rumah TKP berada di depan SMA Negeri 1 di seberang jalan ya. Berarti kelima orang yang berada di halaman SMA Negeri 1 untuk mengawasi rumah TKP ini adalah Dedi, Opik,
Danu, Wahyu, dan Kosasi ya. Memang di awal-awal kasus Subang ini kita telah mengetahui dari berita-berita ya saudara-saudara. Dan untuk menjaga atau mengawasi rumah TKP, menurut pengakuan Danu adalah suruhan dari Yoris, bukan dari kepolisian saudara-saudara. Iya. Mana pada saat itu kemudian memicu respon dari kuasa hukum Yosef yang mengatakan apa yang dilakukan Danu dan Banpol dinilai telah melanggar hukum karena masuk ke TKP yang sudah ada tanda garis polisi dan merusak barang bukti yang mana pada saat itu saudara-saudara, pada saat itu banyak mengajak Danu masuk ke rumah TKP melalui pintu belakang untuk menguras bak di kamar mandi, yang mana pada saat itulah Danu mengalami luka yang diakuinya akibat terjatuh di kamar mandi, dan pengurasan bak mandi itu mereka menemukan keter dan gunting saudara-saudara. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya ya, bahwa Danu menemukan pisau keter dan juga gunting di dalam kamar mandi saudara-saudara. Iya. Jadi kemudian setelah diwawancarai, Banpol ini mengaku dirinya mendatangi rumah TKP adalah perintah dari atasannya. Namun yang menarik pada saat itu saudara-saudara, menurut pengakuan Yoris melalui kuasa hukumnya, pada siang hari tanggal 19 Agustus 2021, sehari setelah kejadian atau sesudah Banpol dan Danu menguras bak mandi, Yoris dan adiknya Mulyana bersama Yoris dan sejumlah polisi mendatangi ataupun masuk ke rumah TKP ya. Menurut Taufan, kuasa hukum Yoris, ketika itu Yosef membawa sejumlah barang dari dalam TKP ya. Salah satunya stick gold. Ini di awal-awal kasus sudah kita ini juga saudara-saudara sudah kita dengar dari berita-berita ya. Nah, terlepas dari ini semua saudara-saudara, kita melihat dari analisa Bang Anjas yang mengatakan ada saksi-saksi yang sudah sering berbicara selama ini, dan sepertinya dia juga yang tertangkap di CCTV yang berada di depan Alfamart atau Indomaret yang berada di sekitar lokasi. Saksi ini sering muncul di media dan dia terlihat sekitar jam 6 pagi bolak-balik di sekitar lokasi itu. Padahal menurut pengakuannya dia sedang tidur, tetapi sosoknya kelihatan, dan kelemahannya adalah dia sedang memakai masker. Dia sedang memakai masker, tetapi postur tubuhnya dengan kualitas CCTV saudara-saudara yang baik harusnya itu bisa direkonstruksi ya. Siapakah orang tersebut dan apakah tujuannya dia berada di depan Alfamart atau Indomaret di hari kejadian tanggal 18 Agustus 2021. Kalau alat bukti ada 5 ya, dan hanya dibutuhkan 2 alat bukti saja untuk menentukan 1 orang tersangka. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk juga surat ya saudara-saudara. Kata Anjas dalam YouTube analisanya, kita jangan gampang tertipu dengan hanya melihat para saksi-saksi yang kita lihat dari penampilan luarnya saja saudara-saudara. Iya, ini sangat tepat sekali. Saya juga setuju dengan pendapat Bang Anjas ini ya. Di mana mengenai sosok dari saksi kasus Subang ini, yang mana sangat jago untuk berakting, yang menandakan bahwa mereka ini adalah orang yang lugu, yang gak tahu apa-apa, yang penuh dengan belas kasihan, padahal semua itu penuh dengan kepalsuan saudara-saudara. Di media ataupun di depan publik, ngomongnya beda sama ngomong di belakang. Menurut kita itu licik saudara-saudara. Iya, ini sangat tepat sekali. Karena nada saya juga berbicara sudah berbeda saudara-saudara. Karena menurut saya juga ini sangat licik dan penuh kepalsuan ya. Lalu menurut Bang Anjas lagi, nanti di akhir dari kasus Subang ini akan bermunculan berbagai drama karena
Karena beberapa saksi akan dipanggil lagi dan saksinya nggak cuma satu atau dua gitu ya. Tidak cuma satu atau dua saudara-saudara, tetapi ada banyak. Siap-siap saja kita melihat bakal ada yang kebakaran jenggot, yang memberikan sumbangan bantuan memiliki hati dewa, padahal dibalik itu semua belum tentu ada maksud memiliki kepentingan dalam kasus ini. Pokoknya kita jangan tertipu hanya dari penampilan luar saja, karena kasus ini sudah 2 tahun, jadi mereka-mereka ini sudah terbiasa dengan acting dan drama, saudara-saudara. Ya, jadi demikianlah saudara-saudara, supaya kita terus mengikuti berita ini sampai tuntas, dan sampai suara saya pun sudah parau ini ya. Ya, terima kasih juga buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini, yang selalu dukung aku untuk mengkawal kasus ini. Terima kasih atas dukungan kalian, karena dukungan kalian adalah semangat buat aku. Dan juga saudara-saudara, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.